Oke, selamat datang di channel YouTube saya, di channel Ruang Para Bintang ya. Oke, kita akan berjumpa di pembahasan prediksi-prediksi untuk si Mama Poltekkes. Nah, kali ini saya akan coba menginformasikan kepada adik-adik kami semua untuk mendownload ya, yang belum mendownload soalnya silahkan di-download soal-soal si Penmaru Poltekkes di sini. Inilah artikel yang paling dikunjungi di setiap minggunya ya. Untuk setiap minggu dia selalu menduduki peringkat pertama ataupun peringkat kedua ya. Nah, jadi bagi adik-adik kami semua silakan dicek di sini, silakan download soalnya. Nah, boleh nanti diklik di sini, lihat soalnya download. Kemudian bagi adik-adik kami yang mau mengikuti tryout online silakan diisi di sini di form ini. Nanti saya akan coba bahas kembali bagaimana cara mengikuti tryoutnya ya. Oke, nah jadi itu saja yang bisa saya jelaskan di sini. Mudah-mudahan nanti kita bisa membahas kembali soal-soalnya dan bisa menambah wawasan adik-adik kami semua. Nah ini dia ya. Jadi adik-adik bisa dilihat di sini. Nih, coba dicek ya. Oke, sudah ini jaringannya sangat lambat ya. Oke, ini dia. Adik-adik bisa mendaftarkan diri di tryout yang kedua di sini. Oke, silakan dicoba dari kami semua ini. Silakan didaftar di sini ya. Oke, terima kasih. Kita akan coba lanjutkan pembahasan soalnya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang kita lanjut di soal-soal prediksi si Mama Poltekkes tahun 2020 ya. Nah, ini kita akomodasi atau kita modifikasi dari soal si Mama Poltekkes tahun 2019, si Penmaru 2019 ya. Nah, jika alfa 45 derajat, penarikan garis tegak lurus pada kaki-kaki sudut diteruskan, maka jumlah panjang garis T1 tambah T2 T4 tambah T5 T6 tambah titik. Nah, oke, yang pertama adik-adik kita akan coba menggunakan konsep perbandingan trigono. Nah, di sini adik-adik harus paham bahwasannya sinus alfa, ya kan? Kalau untuk segitiga adalah sin demi ya. Berarti kalau misalnya ini segitiga, di sini alfa berarti depan, miring berarti samping. Berarti kalau sin dia berarti depan bagi miring ya. Nah, sekarang di sini diketahui 45 derajat. Nah, berarti di sini siku-sikunya. Coba bayangkan, berarti kalau saya buat misalnya sin 45, ya kan? Berarti sin 45 berarti depannya apa? Ya T2, T3 per, ya kan? Berarti T1, T2, kan gitu. Berarti T2, T3 sama dengan dari sini berarti 10 kali sin 45 gitu. Nah, dari sini berarti 10 kali setengah akar 2. Berarti 5 akar 2. Oke. Nah, berikutnya adik-adik bisa kita lihat lagi dari sini. Berarti di sini sudah dapat. Sekarang kita buat di sini. Nah, sudutnya sekarang bisa kita cek. Berarti di sini juga bisa. Nah, berarti 45. Nah, sin 45 sama dengan berarti T3, T4 dibagi dengan T2, T3. Nah, jadi berarti dari sini kita peroleh untuk T3 T4 berarti T2, T3 berarti 5 akar 2 kita kalikan dengan setengah akar 2. Maka jawabannya adalah 5. Nah, jadi dari sini kita sudah peroleh. Kita nggak usah lanjutkan lagi karena ketepatan yang ditanya itu adalah T1, T2 tambah T3, T4.
gitu kan. Tambah T5 T6. Nah, berarti di sini 10, yang ini 5. Berarti nanti di sini bisa kita buat, nah berarti di sini 5 6 ya kan. Kalau kita buat di sini berarti berapa kan gitu ya. Nah, oke. Jadi ini yang mau kita cari. Nah, berarti A-nya adalah 10, R-nya adalah 5 dibagi 10. Maka S tak hingganya adalah 10 per 1 dikurang. Nah, 5 bagi 10 itu kan setengah ya. Berarti 10 dibagi setengah. Berarti sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk prediksi yang pertama ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, lanjut di soal mengenai limit ya. Limit 4x per akar 1 tambah 2x dikurang akar 1 kurang 2x, x mendekati 0, maka hasilnya adalah 0, 1, 2, 4, dan tak hingga. Nah, jadi yang pertama adik-adik adalah kita harus substitusi dulu hasilnya ya. Berarti x-nya 0 ya. Substitusi x sama dengan 0. Nah, kita coba jadinya berarti ini 4 kali 0 ya kan per akar 1 ditambah 2 kali 0, 0. Akar 1 dikurang 0. Oke. Maka 0 per 1 kurang 1. 0 dibagi 0 berarti tak tentu ya. Oke, nah hasilnya adalah tak tentu. Jadi kita biasanya mengalih sekawan. Nah, saya akan ajari dengan cara magic ya. Kita coba bahas. Nah, adik-adik tinggal lihat hasilnya ya. Hasil adalah, perhatikan adik-adik di sini caranya. Di sini berarti 2 kali 0 kan berarti berapa? 0 ya, berarti akar 1 berapa? 1 kali 2. 1 kali 2 berapa? 2. Berarti di sini kita tulis 2. Sudah. Ini angkanya berapa adik-adik? Berarti 4. Sudah. Per. Angka di sini berapa? 2 ya. Nah, di sini tandanya kurang. Nah, ini tandanya berapa? Negatif 2 ya. Berarti 4 dibagi 4 kali 2. Berarti jawabannya adalah 2. Jadi jawabannya adalah C. Oke, demikian caranya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan dicoba dengan cara kali sekawan. Pas nggak ya? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 3 ya. Jika diketahui sin 4x tambah sin 2x per cos 4x tambah cos 2x sama dengan M, maka sin 6x sama dengan, oke. Nah, jadi adik-adik kita coba jawab di sini ya. Nah, sekarang kita coba buat. Nah, ingat adik-adik yang perlu rumusnya adalah ini. Sin A ditambah dengan sin B, itu rumusnya adalah 2 sin A tambah B bagi 2 cos A kurang B bagi 2. Kemudian yang berikutnya adalah cos A tambah cos B sama dengan 2 cos A ditambah B per 2 cos ya kan A kurang B per 2. Nah, jadi inilah kita gunakan untuk menjawab soal ini adik-adik. Jadi coba kita selesaikan. Maka di sini bisa kita buat sin 4x ditambah sin 2x. Ini kan jadinya 2 sin 4 tambah 2, 6. Bagi 2 berarti 3. Kali 4 kurang 2 berarti 2 ya. 2 bagi 2 berarti cos X. Sudah. Nah, ini. Kemudian yang berikutnya adalah cos 4x tambah cos 2x. Nah, ini menjadi 2 cos langsung sama 3x. Di sini juga cos X. Sudah. Nah, oke. Sekarang kita lanjut. Nah, di soal ini kita coba buat berarti sin 4x tambah sin 2x per cos 4x tambah cos 2x sama dengan M.
Nah, ini tadi adalah 2 sin 3x cos x per 2 cos 3x cos x sama dengan M. Ini kita coret, duanya kita coret, maka tinggallah sin 3x per cos 3x sama dengan M. Maka dari sini kita peroleh berarti tangen 3x itu adalah ya tangen 3x. Nah, ini jadi tangen 3x sama dengan M. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita lihat berarti dari sini kita akan coba dapatkan nilai dari sin 6x. Nah, jadi adik-adik bisa dicari sin 6x adalah 2 sin 3x cos 3x gitu. Jadi itu rumusnya. Nah, jadi kita peroleh dari sini, ini adalah 3x. Nah, berarti di sini M, di sini 1. Maka ini pakai Pitagoras. Jumlahkan M kuadrat tambah 1. Jadi kita cari, berarti sin 3x, berarti M per akar M kuadrat tambah 1. Sedangkan cos 3x adalah 1 per akar saat M kuadrat tambah 1. Ini langsung kita buat. Sin 6x sama dengan 2 kali M per akar M kuadrat tambah 1 kali 1 per akar M kuadrat tambah 1. Jadi 2M per M kuadrat tambah 1. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, next kita ke soal nomor 4 ya. Lingkaran x kuadrat ya, lingkaran x kuadrat tambah ya kan, x kuadrat ditambah y kuadrat kurang 6x tambah 8y kurang pi sama dengan 0 menyinggung garis. Nah, di sini ada garis 3x sama dengan 4y, atau boleh saya buat 3x kurang 4y sama dengan 0. Nah, jadi di sini kita cari nilai pi-nya ya. Nah, jadi saya akan coba tentukan di sini yang pertama adalah pusat. Nah, jadi jari-jari dari sini kita akan coba cari jari-jarinya berapa, kemudian pusatnya berapa. Nah, pusat adalah min setengah dari min 6. Min setengah dari min 6, min setengah dari 8. Oke, berarti di sini jadinya 3, min 4. Nah, jadi berarti di sini adik-adik boleh lihat. Nah, untuk menentukan jari-jari, jari-jari adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat kurang C, itu dia. Nah, inilah A-nya. Berarti di sini A-nya 3, B-nya min 4, C-nya min P. Jadi kita buat R sama dengan akar dari, berarti ini 3 kuadrat ya kan, tambah min 4 kuadrat. Berarti 9 tambah 16 dikurang negatif P. Berarti jadi tambah. Berarti ini akar dari 25 tambah P. Itulah jari-jari. Nah, karena ada cerita menyinggung, maka kita buat jari-jari juga bisa dihitung dari sini. Nilai mutlak 3 kali. X-nya kita ganti dengan pusatnya ini. 3 kali 3 dikurang 4 kali min 4 per akar dari 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Sudah? Oke, ditambah min 4. Ya kan? Ditambah min 4 kuadrat. Sudah, berarti ini jadinya 9 tambah 16 per akar dari 25. Nah, berarti jadinya 25 per 5 ya. 25 per 5 berarti 5. Jari-jarinya berarti 5. Nah, dari sini kita diperolehlah berarti R tadinya adalah akar dari 25 tambah P sama dengan 5. Berarti 25 tambah P sama dengan 25 karena dikuadratkan. P sama dengan 0. Jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 di prediksi matematiknya ya. Himpunan penyelesaian yang memenuhi pertidaksamaan
4 ya, 4 pangkat X kuadrat dikurang 3. Nah, ini lebih besar dari 2 pangkat 6X ditambah 14. Oke, kita coba cek. Oke, ini kita lihat X kuadrat ini kurang apa tambah ini? Tambah ya. Oke, salah saya. Tambah 3 ya. Jadi ini kita buat menjadi 2 pangkat 2 ya. Pangkat X kuadrat ditambah 3 lebih besar dari 2 pangkat 6X tambah 14. Berarti 2 pangkat 2X kuadrat tambah 6 lebih besar dari 2 pangkat 6X tambah 14. Nah, basisnya sama, berarti langsung kita buat 2X kuadrat ditambah 6 lebih besar dari 6X tambah 14. Nah, 2X kuadrat dikurang 6X dikurang 8 lebih besar 0. Berarti bagi 2X kuadrat kurang 3X kurang 4. Berarti X kurang 1, ya kan? Nah, X tambah 1, X dikurang 4 gitu. Nah, berarti X-nya min 1, X-nya 4. Nah, jadi kalau lebih besar dia, kita pilih jawabannya pakai atau. Langsung kita buat di sini atau, berarti X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 4. Jadi jawabannya adalah B. Oke, demikian untuk soal matematiknya. Kita lanjut di soal IPA-nya ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut di soal prediksi untuk soal IPA yaitu biologi ya. Nah, sebagai perbedaan pembelahan sel secara meiosis dengan mitosis adalah, nah maksudnya apakah perbedaannya ya? Nah, di sini kecuali A tempat terjadinya, B tujuan, C jumlah sel yang terbentuk, D kromosom yang bersifat haploid, E fase pembelahan sel. Nah, jadi dari sini bisa kita lihat untuk mitosis dari tujuan ya, dari tujuan bisa kita cek. Nah, kalau dia misalnya mitosis ya, mitosis, oke. Baru kemudian meiosis, meiosis. Nah, kalau dia dari tujuannya, berarti ini adalah bertumbuh ya, bertumbuh. Sedangkan meiosis reproduksi. Oke. Nah, kemudian tempatnya ya, kalau dia dari tempat terjadi itu di somatis ya. Kalau mitosis di somatis, sedangkan yang ini di gonosom ya, gonosom. Oke, kalau misalnya dari jumlah sel, berarti ini 1 ya kan, kedua, kemudian 1 4 ya. Oke, kemudian kalau kita lihat kromosomnya, ini 2N ya. Kemudian di sini 2N, di sini N. Oke. Nah, jadi yang di sini yang mau kita cek sebagai perbedaannya pembelahan sel meiosis dengan mitosis kecuali pada fase pembelahan ya, pada fase. Jadi kecualinya di sini. Iya. Oke, jadi jawabannya adalah iya. Oke, itu dia untuk soal nomor 1 ya. Jadi soal nomor 1 untuk IPA ya. Nah, jadi maksudnya yang ini semua kan berbeda. Jadi jangan salah konsep. Sebagai perbedaan pembelahan sel ini namanya yang berbeda. Jadi kan semua kan berbeda nih. Tumbuh, reproduksi, somatis, gonosom, 1, 2, 1, 4, 2N, 2A. Ini berbeda. Jadi ketika fase pembelahan itu yang nggak berbeda. Itu maksudnya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat limfosit berperan dalam kekebalan tubuh dengan cara A. Menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang akan dilawannya. B. Memakan kuman penyakit yang ada dalam tubuh. C. Menghasilkan enzim yang akan menguraikan kuman yang ada dalam tubuh. D. Menghasilkan zat asam yang dapat menyebabkan terjadinya lisis ya. E. Menghancurkan dan kuman dengan menggunakan sekret dari lisosom.
Jadi yang benar adalah limfosit dapat menghasilkan yang namanya kalau misalnya kita paham ya, limfosit itu dapat menghasilkan antibodi ya sesuai dengan antigen yang datang. Artinya limfosit itu bisa misalnya membuat antibodi sesuai dengan situasi yang ada pada saat itu, apakah yang baru datang itulah yang datang baru dilawannya ya. Jadi itulah yang dia hasilkan antibodi untuk melawan kuman atau penyakit yang datang akan dilawannya gitu ya. Jadi jawabannya itu adalah di A ya, menghasilkan antibodi yang sesuai dengan antigen yang akan dilawannya, itu dia. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 3 untuk IPA. Peristiwa meiosis yang terjadi pada profase 2 adalah ya. Jadi A, benang kromatin berubah jadi kromosom, kromatin sampai ke kutub. C, kromosom tetra. Tetra berjejer di bidang pembelahan. D, kromosom homolog memisah dari pasangannya. E, kromatin sedang menuju ke kutub. Jadi di sini bisa kita cek pada peristiwa pembelahan sel, tahap profase dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, waktu yang dibutuhkan paling banyak ya, itu adik-adik ya. Kemudian kromatin ya berubah menjadi kromosom, kemudian berubah menjadi kromatid. Jadi kromatin berubah menjadi kromosom, kemudian kromosom berubah menjadi kromatid. Nah, yang ketiga adalah terbentuknya benang-benang atau benang gelendong. Jadi jawaban yang paling tepat adik-adik bisa kita cek di sini. Peristiwa meiosis yang terjadi pada profase 2 adalah di sini tadi bisa kita lihat waktu yang dibutuhkan kalau kita cek itu paling banyak ya, di Sikaru, kemudian kromatin berubah menjadi kromosom. Nah, kemudian kromosom berubah menjadi kromatid. Jadi yang benar adalah iya, A ya, benang kromatin berubah menjadi kromosom. Itu dia untuk soal nomor 3. Oke, yang berikutnya adalah bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah. Oke, saya ulangi. Bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah A, kromatin, B, selaput plasma, C, dinding sel, D, vakuola, E, nukleus. Nah, jadi dari sini adalah jawaban yang paling tepat untuk menjawab soal nomor 4 ini. Bagian sel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan adalah, iya, jawabannya adalah C, yaitu dinding sel ya. Jadi jangan sampai salah adik-adik di soal seperti ini. Nah, kalau kita lihat dinding sel itu pada tumbuhan ada sedangkan hewan tidak ada. Membran sel juga di tumbuhan ada, di hewan juga ada. Sentrosom itu enggak ada di tumbuhan tapi di hewan ada. Plastida ada di tumbuhan tapi di hewan juga tidak ada ya. Oke, jadi itu penjelasannya untuk adik-adik, semoga bisa dipahami. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, adik-adik, kita lanjut di soal nomor 5 untuk IPA biologi ya. Nah, bisa kita cek di sini hasil akhir dari eksperimen S. Miller adalah dengan terbentuknya suatu zat. A. Protoplasma, B. Amoniak, C. Asam amino, D. Inti sel, E. metana. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini di soal ini, manakah yang paling tepat? Nah, hasil percobaan S. Miller yaitu, nah kalau kita cek NH3 ya kan, kemudian H2O, O2, CH4 diberikan listrik tegangan tinggi, maka dia akan menghasilkan yang namanya adalah, coba adik-adik masih ingat nggak ya? Maka menghasilkan C ya, asam amino.
Oke, itu dia untuk soal yang terakhir untuk IPA biologi. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, kali ini kita masuk di prediksi untuk soal IPA yang fisika ya, adik-adik ya. Oke, kita lihat di soal ini, kita baca benda A dan B dengan massa masing-masing 4 kilogram dan 11 kilogram dihubungkan dengan tali dan berada di lantai dasar licin seperti gambar berikut. Nah, jadi lihat di sini. Ini ada gaya B 35 Newton ke sebelah kiri. Kemudian ada tegangan tali, kemudian ada benda A ditarik dengan dikasih gaya di sini ke kanan 65 Newton ya. Jadi kita coba yang pertama kita buat di sini jelas yang diketahui adalah massa daripada B itu kan sekitar 11 ya. Massa daripada benda A itu 4. Nah, jadi dari sini adik-adik bisa kita buat, kita cari dulu sigma F-nya ya. Ingat bahwasannya sigma F ya kan sama dengan Fm kali A ya, hukum Newton 2. Nah, di sini sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F-nya ini adalah FA, kita kurangi dengan FB ya. Nah, kemudian M-nya kita coba jumlahkan, berarti MA tambahkan dengan MB dikalikan dengan A. Berarti 65 dikurang 35 sama dengan berarti MA-nya dari sini 4 ya kan ditambah 11 ya. Di sini adalah A. Berarti 30 sama dengan 15A. Berarti percepatannya adalah 2. Oke. Nah, jadi percepatannya 2 meter per sekon kuadrat ya. Oke, sekarang kita tinjau di sini. Kita tinjau di sini di satu sistem yaitu B. Maka kita lihat, kita tinjau yang B ya. Nah, berarti dari sini tegangan tali dikurangi dengan FB ya, FB sama dengan MB dikalikan dengan percepatannya. Berarti T sama dengan MB kali A ditambah dengan FB. Berarti MB tadi adalah 11 dikali A-nya 2, kemudian tambah B berarti 35. Maka ini 22 ditambah 35. Hasilnya adalah 57 Newton ya. Jadi jawabannya adalah C ya. Oke, itu dia untuk soal ini. Kita lanjut di soal nomor 2 ya. Oke, kita lanjut di prediksi yang kedua ya. Nah, di sini perhatikan rangkaian listrik di bawah ya kan. Kuat arus listrik yang mengalir melalui hambatan 2 ohm adalah, jadi melalui yang ini. Jadi di sini ada 3 hambatan ya kan. R1-nya 2 ohm, kemudian R2-nya adalah 3 ohm, kemudian R3-nya adalah 3 ohm ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ya. Rangkaian hambatan yang paralel ya. Jadi ini kan paralel. Nah, jadi mempunyai beda potensial yang sama pada setiap hambatan. Jadi ingat, kalau misalnya dia paralel, maka beda potensialnya sama pada setiap 2 ohm, 3 ohm, 3 ohm. Jadi R1, R2, R3 ya. Maka kita dapat simpulkan bahwasannya I1 ya, I1 sama dengan P dibagi dengan R1. Maka ini 12 kita bagi 2, yaitu 6 ampere.
Jadi karena tadi rangkaian hambatan yang mempunyai beda potensial, ya kan mempunyai beda potensial, maka dia akan sama pada setiap hambatan. Jadi jawabannya adalah 6 ampere. Itu dia untuk nomor 2. Kita lanjut di soal berikutnya. Oke, sekarang kita lanjutkan di pembahasan fisika untuk prediksi SIMAMA Poltekkes 2020 ya, masih di soal fisika nomor 3 untuk bidang IPA. Pada sebuah hambatan 10 ohm mengalir arus listrik sebesar 5 ampere. Energi listrik yang dihasilkan selama setengah menit adalah A 1500 Joule, B 3500 Joule, 5500 Joule, 7500 Joule, 9500 Joule. Nah, oke, kita lihat di sini waktunya adalah setengah menit, ya kan, atau sekitar 30 sekon ya, 30 sekon. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini sudah kita buat. Nah, berikutnya adalah untuk energi listrik W sama dengan, itu kan rumusnya I kuadrat ya, dikali hambatan dikali waktu, ya kan? Nah, di sini bisa kita lihat ya, langsung kita jawab. Berarti arus listrik ya kan, di sini kuot arus listrik berarti 5 kuadrat karena ini 5 ampere ya. Kemudian R-nya adalah 10, kemudian waktunya adalah 30 sekon. Maka kita kalikan jadinya 25 dikali 300 ya kan. 25 dikali 300 berarti 7500 Joule. Jadi jawabannya adalah D ya. Oke, demikian untuk soal nomor 3. Oke, sekarang kita lihat di soal nomor 4 ya. Sebuah mobil membunyikan sirene dari 600 Hz ya. Bergerak dengan kecepatan 30 meter per sekon mendekati seorang yang sedang diam. Jadi mobil itu yang mendekat ya. Nah, mendekati sumber bunyi ya kan, kecepatan bunyi di udara 340 meter per sekon. Hitunglah frekuensi yang didengar orang tersebut. Nah, oke. Nah, jadi di sini untuk VV-nya ya kan, untuk kecepatan dari pendengar ya kan, itu adalah sekitar 0. Kenapa? Karena dia diam ya kan, karena dia nggak bergerak atau tidak ngomong ya. Nah, tidak bersuara gitu. Nah, berarti di sini V aksen adalah V dikurang dengan VA. Berarti 340 itu kecepatan bunyi di udara dikurang 10. Maka ini adalah 330 meter per sekon. Nah, kemudian berarti frekuensi pendengar itu sama dengan V aksen dibagi dengan V aksen dikurang Vs kalikan dengan Fs. Jadi V aksennya adalah 330 per 330 dikurangi dengan Vs-nya. Kecepatan daripada sumber ya kan, kecepatannya berarti sekitar 30 ya, kalikan dengan Fs-nya adalah 600. Nah, jadi kita lihat di sini 330 kurang 3 berarti 330 dibagi 300 kali 600 ya kan, berarti ini buang kemari 2, maka dapat kita peroleh 660 Hz ya. Oke, jawabannya adalah D ya. Itu dia untuk soal nomor 4. Kita lanjut di soal berikutnya ya. Oke, sekarang kita lanjut di soal nomor 5 yang terakhir untuk pembahasan IPA ya. Seorang bermata normal menggunakan loop dengan kekuatan 40 dioptri ya. Nah, jika mata berakomodasi maksimum, maka perbesaran loop tersebut adalah SN 25 cm, A 11 kali, B 10 kali, C 9 kali, D 8 kali, E 6 kali. Nah, oke, kita buat berarti
F sama dengan 100 dibagi dengan P sama dengan 100 dibagi dengan 40. Maka ini bisa kita buat 5/2 ya. Nah, berarti untuk ini M-nya adalah Sn dibagi dengan F. Berarti ditambahkan dengan 1. Berarti dari sini kita lihat 25 ya kan. Nah, di sini bisa kita cek 25 ya. Nah, Sn-nya kan 25. 25 dibagi dengan F-nya. F-nya berarti untuk F-nya dari sinilah 2,5 ya. Oke, kemudian kita coba lihat lagi ditambah 1. Nah, berarti jadinya 11 kali ya. Oke, jadi jawabannya adalah A ya. Oke, itu dia. Nah, jadi demikianlah cara penyelesaian soal-soal matematika, fisika, dan biologi. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kami yang mau ujian di Simama Poltekkes 2020. Terima kasih, sampai jumpa di video part berikutnya.